Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan sholat Jumat. Sebelumnya, sholat Jumat itu merupakan satu kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah pada waktu zuhur. Dalil kewajiban melaksanakan sholat Jumat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggallah jual beli. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sholat Jumat wajib apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Orang yang melakukan adalah laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tetapi apabila ia melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur. Syarat kedua adalah merdeka. Budak tidak diwajibkan sholat Jumat, namun menjadi anjuran atau mustahab untuk mengikutinya dengan jamaah yang lain. Syarat yang ketiga adalah mustautin atau penduduk setempat. Bila di Indonesia dapat dibuktikan dengan KTP atau KK. Adapun mukim atau orang yang tinggal sementara di suatu tempat, maka wajib sholat Jumat di daerah tersebut bila dilaksanakan sholat Jumat. Syarat yang keempat adalah balik. Anak kecil tidak diwajibkan sholat Jumat meski telah tamyiz. Jika ia telah berusia 7 tahun, maka orang tua atau walinya harus memerintahkan ikut sholat Jumat. Apabila umur 10 tahun tidak menjalankan sholat, maka orang tua berhak boleh memukul tanpa menyakitkan. Dzarbun bi ghairi mubarrihin. Yang kelima, yaitu syarat wajib Jumat adalah berakal. Dan yang terakhir adalah tidak ada wudu. Apabila seorang telah memenuhi syarat tersebut, maka dia wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian ada syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika seorang masbuk dan hanya mendapati rukuk kedua dari imam, maka dia tetap berniat sholat Jumat tetapi dengan 4 rakaat atau dengan istilah dalam fikih nawa wala sholat, sholat wana nawa. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Niatnya sholat Jumat, tapi rakaatnya menggunakan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Syarat sah yang kedua didahului 2 khutbah. Pelaksanaan khutbah ini juga harus masuk waktu zuhur dan khotib harus mengeraskan suaranya agar dapat didengar oleh minimal 40 jamaah menurut mazhab Syafi'i. Wajib yang ketiga syaratnya wajib mendapati jamaah pada rakaat pertama. Masbuk yang tidak mendapati rakaat pertama secara berjamaah dengan imam, maka ia harus menyempurnakan bilangan rakaat menjadi 4. Namun bila ia masih mendapati Fatihah dan ruku imam
pada rakaat pertama maka ia terhitung berjamaah. Syarat yang keempat, tidak terjadi dua sholat Jumat dalam satu daerah. Jika terjadi demikian, maka yang lebih dahulu salat dihukumi sah, maka yang lebih dahulu salat dihukumi sah. Sedangkan yang lain tidak. Ukuran dari permulaan salat adalah takbiratul ihram. Jadi siapa yang terlebih dahulu takbir, dia yang sah. Maka di dalam daerah yang mungkin masjidnya ada dua, pasti disegerakan atau khutbahnya sedikit, segera sholat untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian rukun khutbah yaitu satu, suci dari hadas baik kecil maupun besar. Begitupun harus suci dari najis baik dan maupun segala yang dibawa seperti pakaian dan sebagainya. Artinya baik pakaian maupun tempat itu harus suci. Yang kedua, menutup aurat. Artinya ketika khutbah tidak menutup aurat maka itu tidak sah. Yang ketiga, berdiri ketika khutbah apabila tidak mampu dikarenakan uzur seperti sakit atau selainnya, maka boleh dengan duduk sebentar di antara dua khutbah seukuran tumaninah, itu salah satu rukunnya. Kemudian rukun selanjutnya sambung menyambung antar rukun di dalam khutbah. Sambung menyambung antar dua khutbah dan antara khutbah dan sholat. Hendaknya setiap rukun disampaikan dalam bahasa Arab, hendaknya. Jika tidak bisa, maka boleh menggunakan bahasa daerah atau yang bisa dipahami oleh orang-orang yang hadir pada sholat Jumat. Hendaknya sudah masuk waktu zuhur. Kemudian rukun selanjutnya dilaksanakan sebelum sholat. Hendaknya suara khatib dapat didengar oleh minimal jamaah yaitu 40 orang, terutama rukun-rukun khutbah. Adapun rukun khutbah yang harus diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan antara lain mengucapkan hamdalah di masing-masing khutbah. Hendaknya mencakup kata alhamdu atau kata turunnya dan lafaz al-jalalah, sehingga tidak boleh mengucapkan lil ashkuru, la lillah ashkuru. Kemudian rukun selanjutnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di masing-masing khutbah. Artinya ada membaca sholawat. Kemudian wasiat untuk bertakwa di masing-masing khutbah, yaitu mengajak untuk taat dan meninggalkan maksiat seperti ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan lain sebagainya. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah ditambahkan pada khutbah pertama, dan hendaknya ayat yang dibaca dapat dipahami oleh jamaah. Kemudian rukun yang terakhir adalah doa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah kedua. Wa maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila akhir. Kemudian itu ya sudah sholat Jumat. Ya, sekian materi sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau bila ada pendapat atau apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Nanti bisa dicek di dalam buku atau kitab yang ada, baik di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.